Hai semua, gue Asa dan selamat datang di Tim Casing. Kayak judul video ini, nih gue bahas ya. Ringke, brandnya tuh merek sendiri, jadi emang terpisah, nggak barengan sama casing-casing Cina lainnya. Tentu aja casingnya untuk iPhone 17 Pro ataupun Pro Max. Tapi yang gue jadiin contohnya di sini Pro aja ya, karena cuma beda ukuran aja kalau disandingkan sama yang Pro Max. Dan secara looks dari belakang juga ya masih sama persis gitu. Buat teman-teman gimana iPhone 17 Pro-nya? Masih PO atau udah nyampe atau udah sempet beli sendiri? Enjoy iPhone barunya. Ini gua tambahin rekomendasi casingnya biar kalian bisa lebih bervariatif lagi melindungi si iPhone-nya yang katanya ini gampang lecet, padahal ya semua barang bisa lecet lah sebenarnya gitu. Tinggal di casingin aja, nggak usah pusing, beli aja, nggak usah dengerin kata orang, dan abis itu enjoy. Oke? Buat teman-teman yang mungkin belum kedapatan iPhone 17-nya, gue punya rekomendasi toko. Kalian cek di toko Happedia, ada di Tokped, ada di Shopee. Lihat aja harganya berapa, dan produknya itu biasanya mereka ada dan ready gitu maksudnya. Oke? Dah, karena casingnya ini ada 20 pieces plus 2 tempered glass, jadi biar nggak kelamaan banget, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia iPhone 17 Pro yang gue punya, warnanya yang hero colornya, yang oranye-nya. Nah, sebelum masuk ke casing ringke yang pertama, ini tadi yang gue bilang ya, ada anti goresnya, cuma ini nggak gue pasang karena gue sendiri udah pakai tempered glass, dan ini yang gue pakai itu mereknya Zeg. Kalau teman-teman lihat video gue yang pas kemarin menjemput iPhone di Bangkok, ya gue masih pakai yang Zeg ini, dan tuh aman-aman aja sampai sekarang, nggak ada bubble-bubblenya lagi, udah rata dengan sendirinya. Terus yang ini sebenarnya si ringke tuh ngeluarin dua tipe tempered glassnya, satu yang bening biasa, yang satu lagi privacy atau anti spy yang dari samping itu nggak kelihatan. Terus ini masing-masing isinya dua, tuh isinya juga dua ya. Kalau buat gue pribadi, gue sih tetap sukanya yang clear kayak gini, karena kan sayang-sayang ya layarnya itu bagus iPhone, terus juga nitsnya terang. Kalau temen-temen pakai ini sebenarnya ngurangin skillnya, cuma ya kalau misalkan buat kalian privacy itu penting, ya sah-sah aja sih, terserah kalian lah yang punya duit. Cuma ya saran dari gue sih, terlepas teman-teman itu tempered glassnya suka yang bening ataupun yang privacy kayak gini, cari yang modelan kayak gini guys, yang udah ada cetakannya. Karena selain memudahkan, yang ada cetakannya biasanya itu nyisain cut case, alias dia tuh nggak sampai full banget, jadi masih ada maksudnya sisi-sisi aman kalau teman-teman itu pakai casing, gonta-ganti casing, jadi nggak keangkat gitu loh tempered glassnya, baik pakai casing apapun. Biasanya kayak gitu untuk tempered glass yang ada harganya, ada mereknya, dan juga ada cetakannya. Dari yang gue tahu kayak gitu selama gue pakai tempered glass di iPhone ataupun di handphone lain, di Samsung juga yang ada cetakannya. Oke, sekarang kita selesai yang soal tempered glass, langsung aja kita ke casing yang pertama ya. Oke, ciri khasnya ringke kayak begini semuanya, pokoknya tadi teman-teman juga udah lihat di opening, semuanya ini yang eco pack, jadi yang pakai plastik, nggak ada hard case, caseannya itu nggak ada, semuanya modelan kayak begini. Terus yang gue pegang ini yang tipenya Fusion, ringke Fusion yang clear aja, sama ringke Fusion yang magnetic ya. Gimana ya, menurut gue ringke tuh kayaknya udah nggak perlu keluarin satu magnet satu tidak deh. Soalnya kalau ngelihat dari dari tren yang ada, semuanya itu bahkan Android aja tuh malah seneng yang ada magnet MagSafe-nya. Jadi bisa naruh aksesoris tambahan di belakangnya. Ini tambahan dulu, setiap packaging yang kita dapat nih dapat stiker kayak gini, tuh cutting stiker ya. Sama ada instruksi pemasangannya. Terus ini yang magnetik, ini bukan magnetik, nggak ada buat MagSafe-nya. Iya kan, teman-teman juga pasti ngambilnya yang ada MagSafe-nya sih kalau feeling gue, karena ya harganya nggak beda jauh gitu. Terus, oh iya lupa, kita ukur-ukur dulu seperti biasa. Ini belum pakai casing tapi udah pakai tempered glass. Berat iPhone 17 Pro-nya secara default itu 215 gram. Oke, 215 gram dengan ketebalannya dia tuh bawaan, gue ngeri lecet nih. Sekitar 9,12 guys. Ya, 9,12. Oke, aman, gak ada baret tuh. Nih, ini yang Fusion biasa dulu. Jangan lupa di baliknya teman-teman kletek dulu ya. Jadi ada film yang
membungkusnya. Ini nanti casing-casing biasanya sih gue jual lagi. Teman-teman cek deskripsi aja. Gue jual harga miring. Biasanya kayak gitu biar nggak numpuk di studio. Dan ini juga ibaratnya casing tidak dipakai ya, cuma dicoba doang. Harganya deal banget biasanya gue jual ya. Hehe. Oke, itu yang clearnya. Nih bentar yang ada magnetnya dulu. Yang ada MagSafe-nya. Tuh, baik bagian luar ataupun bagian dalamnya juga ya guys. Dia ini finishingnya glossy. Oh iya, secara dimensi ketebalan ya pastinya lebih tebal yang ada MagSafe-nya sih ya. Pasti, karena kan dia ada nambah-nambahin besi di sininya. Gitu. Kita coba yang clear dulu. Gue nggak pakai sulap karena udah malam, agak mager juga gue. Syutingnya lembur guys. Mohon maaf. Oh iya, ini untuk yang ringke. Pas gue cek-cek semuanya tuh modelan casingnya begini ya, ketutupan semua. Jadi teman-teman gak usah takut di bagian sininya ada baret-baret. Kalau yang Z kemarin kan ada kayak apa namanya, ada jedanya ya, ada kosongnya. Tapi kalau yang ini tuh nggak ada, semuanya ketutupan. Oke, ini yang ringke Fusion aja. Oh, tetap slim dipegangnya, nggak bulky. Ya karena ini yang iPhone Pro ya, 17 Pro bukan Pro Max. Kayak gini guys, detailnya. Masih ada sisa ruang, masih ada beberapa mili lagi tuh. Jadi kalau teman-teman pakai protektor kamera masih muat harusnya. Gitu, bagus kok ini. Ya standar sih. Warna iPhone teman-teman terlihat dengan jelas sekali. Tadi beratnya 215 gram, sekarang jadinya 244 gram, nggak jauh. Terus tadi berapa? 9, ini ya, berapa tadi tuh? 9,14 bukan sih? Ini sekarang jadi 1111. Oke, 11 milian jadinya guys. Enggak, ini kok nggak bulky, enak. Ya ringke gimana sih? Teman-teman juga pasti ada handphone lain, Android lain gitu. Kalau misalnya nonton video ini ataupun kalian pakai iPhone yang tipe lain, ringke tuh termasuk rajin bikin banyak casing yang ada. Oke, sekarang lanjut yang ada MagSafe-nya. Dia nggak tengah-tengah ya logo Apple-nya jadinya tuh. Jadi kayak ya di bagian ini sama ininya yang dia kayak megang Apple-nya gitu loh. Tapi looks-nya seperti ini, agak lebih tebal sedikit. Tadi kan 1111, sekarang lihat nih. Tuh sedikit doang guys nambahnya. Tuh 11,25. Tadi kan 11,11. Ya, sama beratnya berarti nambah berat dikit. 246, cuma beda 2 gram aja. Tadi 244, sekarang 246 gitu. Nih kalau saran dari gue, biasa kalau teman-teman beli yang clear jangan beli satu ya, beli 2 lah minimal buat gonta-ganti. Karena ringke gimana pun dia tuh maaf, dia tuh yang casing transparan gini, dia itu hybrid ya, yang tengahnya hard case tapi kanan kirinya dia soft case. Jadi nanti yang akan cepat menguning bagian pinggirannya sini, yang tengahnya sih aman. Yang tengah sini juga ini hard case dan lumayan tebal kalau teman-teman mau lihat detailnya. Tuh, tebal ya. Nice. Jadi, oh iya gue juga belum nunjukin. Ditaruh telentang pun aman, nggak langsung kena si frame kameranya. Karena bibir lebihannya mantap. Terus juga tuh buat yang bagian layar depannya juga aman. Aman jaya, brother. Tuh, nggak langsung kena tempered glassnya acan. Gitu. Yang MagSafe-nya kita tes. Aman lah pastinya. Itulah sebenarnya kalau udah ada namanya, casing gitu ya, pasti aman sih guys. Jadi lihat looks-nya aja, kalian tuh kira-kira suka yang mana. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya dari keluarga Fusion X. Yang pertama ada Fusion X yang camo, terus ada Fusion X yang biasa, black, sama Fusion X black juga, tapi dia yang magnetic. Ya, kayak gini packagingnya, gue buka dulu. Oke, kayak begini casingnya semua ya. Two tone. Ada clear dan ada hitam yang biasa. Fusion X ada ininya tuh, X kayak gitu-gitu. Oke, ini ada plastik pelindungnya juga di bagian luar sama dalam. Jadi gue buka dulu. Oke.
Oke, sudah terbuka semua dan semuanya glossy finishingnya. Kita cobain casing yang pertama. Ini kalau ngeliat bayangannya aja kayaknya kayak casingnya buat para itu ya. Ya kalian pokoknya nggak perlu gue jelasin, kayak kalian ngerti deh ini buat sekelompok apa gitu, kayak cocok gitu ya. karena handphone warna oranye terus kena army begini jadinya kayak itu. Itu tuh. Udah, langsung. Fokus. Kita lihat, timbang dulu beratnya jadi 248 gram. Oke, lumayan tebal. Dan untuk ketebalan, lumayan berat maksudnya. Ketebalannya sekarang menjadi 11,54, 55,53. Oke, segini ya guys. Lebih tebal ketimbang yang Ringke Fusion tadi. Dipegangnya juga agak bulky sedikit, cuma berasanya ini lebih mantep, lebih terproteksi tuh. Kelihatan juga nggak sudut-sudut kiri kanan atas bawahnya tuh, kayak ada tambah-tambahan anti crack kayak gitu loh. Tuh. Ya, ada benjol-benjolannya lagi gitu loh di setiap sudut-sudutnya kiri kanan atas bawah. Untuk bagian depan bibir lebihannya oke, masih lebih tinggi pastinya daripada tempered glassnya pun. Terus di bagian kamera juga ya kayak begini, masih ada sisa itu sedikit lah, beberapa mili buat teman-teman naro protektor kamera jika emang pengen pakai gitu. Tapi kalau saran gue sih jangan, nggak usah. Ya, ditaruh tengkurap aman, nggak langsung kena tempered glassnya. Ditaruh telentang ya aman juga, nggak gimana. Buat tombol quick launch kameranya dia nggak ada pelindungnya ya, jadi langsung kayak nyentuh gitu sih guys, aman. Untuk bagian tombol powernya dia ada gridit. Yang tombol volumenya juga sama. Nggak ada gridit nih, tapi ada ya gitulah tuh, detail-detail seperti itu ya. Nah paling ya grip, ada grip tambahan di sebelah sininya, sisi kanan kirinya tuh. Terus ada hidung babi sebelah sini, di seberangnya ada juga hidung babi. Oke, seperti ini ya untuk yang kemonya. kamu sip. Terus satu lagi yang masih ada dua lagi sih. Nah ini yang biasa tuh, Ringke Fusion X standar seperti ini looksnya ya guys. Kalian bisa taruh ini nih stiker atau foto-foto di belakang sini gitu-gitu nih, tetap bisa aman. Sama aja kok ini, cuma beratnya mungkin beda kali ya. Coba 248 sama lah, beratnya sama. Oke, ini udah selesai. Terus yang terakhir Ringke X Fusionnya ini yang ada magnetik, jadi kayak gini. Gue sih prefer yang ini ya, bagus loh. Set kayak orang, kayak stickman kalau gue ngeliatnya, manusia stick. Set kurang tangan aja di sini nih, lucu kalau ada gambar sini nih. Ini kayak kaki, ini badan, ini kepala gitu kalau gue yang ngeliatnya ya. Nah ini harusnya lebih berat, tadi kan 248, ini 250. Lebih berat 2 gram doang ya, kayak besi-besian kayak gini nih. Tuh, aman juga. Pastinya. Magnetnya kuat, brother. Dah, untuk Ringke yang Fusion Family selesai. Kita lanjut lagi ke casing yang lain. Oke, selanjutnya dari keluarga Ringke Fusion lagi. Cuma yang satu ini adalah Fusion Design dan yang ini adalah Seoul. Yang satu lagi adalah Fusion Card. Jadi bagian belakangnya bisa buat naro kartu. Gue buka dulu ya. Oke, jadi kayak begini, dan tadinya kayak biasa ada plastik film lapisannya. Jadi teman-teman keletek dulu. Dan yang desain ini sebenarnya nggak cuma Seoul ini aja, ada banyak tipe lainnya. Nanti teman-teman bisa cek aja deskripsi di bawah ya. Langsung mampir ke lapak aslinya. Tapi ini sih yang gue suka aja, karena kan ya gue lebih suka Korea aja. Jadi ya Seoul. Seoul. Kita pasang dan looksnya seperti ini. Seoulnya itu dia di beberapa angle tertentu dia akan kayak menyala pelangi tipis-tipis gitu ya. Tapi ini kayak
silver aja sih, ternyata enggak deh, enggak pelangi. Seul begitu guys. Ya, ini sebenarnya basicnya sama aja kayak Ringke Fusion yang biasa, tapi emang dikasih pemanis aja sih di bagian backdoornya, tapi di printnya ini bagian dalam, jadi bukan bagian luar. Jadi kalau misalkan kalian taruhnya di meja sering kegesek-gesek gini, ya dia sablon ini nggak bakalan kegores, kehapus gitu ya, karena dia ada di baliknya. Tuh, sama aja ini, lihat aja ini, masih sama nih ya. Tuh, 244 kan, kayak yang tadi yang pertama. Sama, tipis, tebelnya juga pasti. Tuh, satu, yes. Itu ya looksnya seperti ini, masih tetap slim, nggak setebel kayak Ringke Fusion X tadi. Sekarang yang kartunya, oh ya ini nggak ada magnetiknya jadinya ya, sayang sekali. Oke, terus ini yang ada kartunya. Seingat gua lupa bawa kartu lagi, dompetnya. Yaudah, seingat gue ini cuma bisa naruh satu doang. Buat teman-teman naruh e-tol atau naruh apa namanya, kartu buat akses, kartu akses ya di sini bisa satu gitu guys. Dan yang pastinya ini jadinya teman-teman nggak bisa naruh apa namanya, MagSafe-nya di sini. Jadi ya begini aja. Nggak begitu tebel banget, malah justru dipegangnya tuh makin enak di palm tangan, kayak ada tonjolan ya, kayak ada jeglukan nih gitu. Yang kira-kira tebelnya tuh hampir mirip kayak bump kameranya gitu. Kalau ada kartu beratnya pasti beda sih. Ini kosongan aja 251, tadi 244 ya, lebih berat yang ini. Terus ini karena ada tempat kartu juga, coba gue ukur tebelnya, tapi ngambil bagian pinggir sini. Lumayan tebel guys, jadi 13 milian tuh, yang tadinya 11 milian, nambah 2 mili dengan adanya rumah atau housing untuk kartu kayak begini. Sisanya sama aja sih, ditaruh tengkrop juga aman, terlentang juga pasti aman, soalnya kan kena si ini tempat kartunya. Oke ya, kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke, lanjut lagi ke keluarga Fusion. Cuma ini tipenya nggak tahu teman-teman udah ada yang tahu belum ya? Kalau Fusion tuh sekarang ada Fusion yang bold. Dan satu lagi ya pasti Fusion bold juga, tapi dia magnetik. Iya kan, pemborosan kalau menurut gua. Kenapa nggak yang udah magnetik aja? Yang ini nggak usah ada. Bakal lebih laku yang ini juga sih kalau feeling gua. Ya nggak tau lah gimana kebijakan mereka ya. Gue buka dulu plastiknya. Oke guys, gua salah. Ternyata dia matte ya, atau frosted gitu. Dan dua-duanya ini yang gue pegang smoke. Jadi tidak ada yang clearnya. Ini lebih bold tuh lebih tebel ternyata. Kalau dari tadi yang kita coba, dia tuh pinggirannya, bagian sisi sininya dia ngekotak, boxy. Tapi kalau yang bold ternyata dia melengkung. Tuh, melengkung gitu. Jadi di palm tangan tuh enak guys. Sumpah megangnya tuh enak ini. Bagian belakangnya looksnya seperti ini jadinya. Ada kayak apa nih? Tuh ada yang bedanya dikit sini sama sini, jadi kayak tanduk gitu ya. Sebenarnya ngeliat itu kayak tanduk. Apalah pokoknya ya, yang sekelibat di pikiran gua kayak gitu aja. Kayak tanduk. Terus ini dia slick ya lengkungnya. Tidak ada kayak tambah-tambahan anti crack gitu. Dan kenanya ini mewah. Walaupun lebih tebel, tapi berasa protect banget. Ini casing kenanya casing protect sih. Dan dia juga hybrid sama kanan kiri atas bawahnya atau bagian sisi sininya dia silikon karet, tapi yang tengahnya ini dia keras hard case. Ketutupan semuanya dan tetap kelihatan ini adalah iPhone baru karena flash sama lidarnya dia musuhan sama kameranya sekarang. Asli. Ini ada grip tambahannya juga tuh sebelah sini ya. Tuh, ini juga ada hidung babi. Gue dari tadi nggak nunjukin bagian sini bawahnya ya, soalnya ya udah pasti aman lah. Kalau casing udah ada namanya dan harganya juga lumayan ini. Ini ada hidung babi lagi, kanan kiri ada, dan ini tuh ada ringkenya. Tuh kelihatan kan ada grip tambahannya. Nggak bohong deh, ini asli enak banget pegangnya, sumpah. Lebih berat, lebih tough soalnya, lebih kuat sih pasti ini. Tuh, hampir 2,5. Gokil. Beratnya 249. Berarti ini yang ada magnetnya lebih berat lagi nih. 251 jangan-jangan. Pokoknya looksnya kayak gini ya. Untuk yang Fusion Bolt nih dari depan seperti ini. Tebel banget. Aman pastinya nih kalau kalian taruh tengkorak pun. Ya, bibir lebihannya tebel coy. Tuh.
Tempered glassnya juga aman kan, walaupun gue pakainya Zek tapi casingnya nggak semerek tuh, masih aman guys. Kalau dicetakannya enak pokoknya. Terus kalau taruh telentang juga oke, aman, nggak langsung kena frame kameranya karena tebel juga tuh di bagian lingkaran bulat-bulat itu ya kan. Aman. Nice. Oke. Ini yang bolt biasanya. Sekarang kita cobain yang bolt magnetik dan rasa-rasanya sama aja. Cuma nambah ada magnetnya aja, jadi lebih apa ya, lebih iPhone banget lah ibaratnya. MagSafe itu kan iPhone yang dulu adain kan ya. Nah tuh, jadi aksesorisnya ada banyak. Semenjak iPhone juga ada MagSafe gitu guys. Nempel pasti aman, nggak usah diragukan lagi. Coba beratnya tadi 249 ya, nih 251 bener. 2 gram lebih berat selalu kalau ada besinya. Ini buat MagSafe. Hehe, ih bagus deh tuh, finishingnya aja tuh kayak apa ya, kayak bebatuan gitu, kasar-kasar gitu. Terus kalau yang bagian pinggirnya sini ya kayak ada amplasnya, jadi gripnya dipegang makin mantep dan ya aman lah pokoknya. Handphone kalian yang belinya puluhan juta seperti ini ataupun belasan juta guys. Oke, kita lanjut lagi ke casing ring ke tipe lain. Oke, sekarang kita masuk ke keluarga Onyx. Yang pertama ada Onyx yang camo black, terus yang kedua ada Onyx yang dark green, terus ada Onyx lagi tapi magnetic dan ini camo black, dan satu lagi ada Onyx yang magnetic warna hitam biasa aja. Oke, gua buka dulu bungkusnya. Oke guys, seperti ini untuk looks fisiknya. Ini kalau yang kanan gue pegang sama yang kiri ini gue pegang barengan. Ini adalah camo black. Yang satu tidak ada magnetnya, yang kiri ini ada magnetnya. Dari luar nggak ada kelihatan beda sama sekali ya, tapi kelihatan bedanya tuh dari baliknya. Tuh, kayak ada lempengannya aja yang ada magnet MagSafe di sini. Kalau yang kanan polosan aja. Gitu. Pun begitu, nih yang hijau itu yang biasa, tapi yang hitam ini ada MagSafe-nya, ada magnetiknya. Tuh. Secara looks mungkin ini kalau seandainya warnanya sama juga ya, ini nggak akan kelihatan sih guys. Jadi emang mesti dilihat dilihat pegang sendiri maksudnya, dan ya akan berasa juga ini lebih letoy. Kalau ini nggak bisa, soalnya besinya tuh ditaruh di kotak sini kan. Jadi lebih keras, ini lebih bisa fleksibel gitu. Ini yang camo biasa, dia tetap ini ya, kalau Onyx tuh tetap slim, terus gripnya juga enak. Tambahan di sininya nih ada tuh grit gitunya, ada cakar-cakaran gitu. Hidung babi sebelah sini, seberangnya ada juga hidung babi, ada brandingan ringkenya juga. Dan ya seperti ini looksnya kalau warna oranye ketemu sama kemonya ini. Oke guys, aman sih. Lihat tuh tebel. Oh, iya kan. Nih ada bibir lebihannya juga tuh. Jadi kalau ditaruh telentang aman juga, langsung nggak kena kamera. Tengkurap aman juga, nggak langsung kena tempered glassnya. Mau lihat tuh segini tebelnya. Aman toh. Nice. Beratnya sekarang paling 247 gram. Ye, udah ketahuan kan kalau ada magnetnya. Tapi ini ada kotaknya sih. Kayaknya nggak beda dua. Ntar kita coba. Oke, ini kayak gini pokoknya. Untuk yang camo ketemu warna orange sekali lagi. Nih orange sini, orange di kamera, lidar dan LED-nya. Sebelah sini ya kelihatannya paling di hidung babi, bawahnya begini. Gitu. Terus kalau yang hijau, wah, Ninja Turtle. Pokoknya looksnya kayak gini. Untuk yang Onyx tetap kelihatan iPhone baru, tenang aja nih, karena housingnya kameranya kotak gede gini coy, sama ya detail-detail dikit yang oranye asik-asik aja lah gitu. Tetap kalem, nggak pamer iPhone baru. Ini seperti ini untuk yang switch kameranya, dan looksnya seperti ini ya. Beratnya 248. Oke, sekarang yang Army tapi yang ada magnetnya. Looksnya sama aja kayak yang tadi kan, cuma ya memang ada
MagSafe-nya. Tuh. Aman, kuat. Tuh, naik turun, naik turun, naik turun. Aman guys, ya. Beratnya berapa? Kita timbang. Beda 2 gram nggak? Oh iya bener, 250. Masih tetap beda 2 gram loh. Keren, keren Ringke, diperhitungkan sama desainernya kali ya. Oke, magnetik kamu kelar. Sekarang hitam. Menurut gue hitam sih. Tuh, netral banget, lihat deh. Detailnya tuh yang Onyx tuh begitu guys. Ada kayak amplas lah. Tapi nggak sekasar amplas juga. Tuh, it's nice ya. Bagus ya. Detail oranye-oranye gitu. Bagus aja sih, senang gue liatnya. Bagian bawahnya gini. Hidung babi juga tuh ngasih efek detailnya. Kalau handphone kalian warna oranye, iPhone barunya. Oke. Nice ya. Sip, yang keluarga Onyx selesai. Kita lanjut lagi ke tipe yang berikutnya. Oke, selanjutnya tipe, gue baru tahu nih guys, sumpah. Ales. Ini warna hitam. Sama satu lagi Ales, tapi warnanya gunmetal. Penasaran. Nih, bukanya kelihatan aja. Cepet kok. Nah. Oke, diplastikin lagi. Oh. Wih, ini lebih kayak militer-militer gitu. Lihat deh, looks-nya bagian dalamnya. Wow, kayak kokoh banget ya, kekar gitu. Oke, nice. Terus ada kickstand-nya. Oh, berarti kalau bentar, gue cobain dulu ya, walaupun masih ada satu lagi kosong. Kalau kickstand di sini, berarti ini nggak bisa dong. Oh iya, nggak bisa. Ah, nggak bisa guys. Nah, gini baru bisanya. Oke. Oke, ini looksnya bagus juga nih. Ini satu lagi warna gunmetal. Kayak apa ya gunmetalnya? Tar. Gunmetal berarti agak abu-abu dong. Nah, isinya begini aja. Siap-siap 1, 2, 3. Oh, two-tone jadinya. Benar. Ini plastik, hard case. Yang sebelah sininya tuh soft case. Dia 2 warna gitu ya. Yang hard case-nya yang warna abu-abunya, abu-abu gelap. Dan yang warna hitam itu ya soft case-nya guys. Gitu. Nah, ini dites juga nih. Setebal ini kalau cas wireless bisa atau enggak ya. Ntar kita tes juga sekalian. Oke, ini kita coba pasang yang hitamnya dulu. Wow, ini berasa lebih bulky jauh ketimbang yang bold tadi guys. Ini lebih tough lagi. Ini tuh ibaratnya kalau di Spigen dia kayak tough armor sih. Iya, tebel banget ini mah. Coba lihat nih ya. Nih langsung kena yang magnetnya juga ya. Ring kickstand-nya juga pokoknya. Tabelnya tuh 13 million. Wow. Terus nih kalau segininya, wah, tebel banget. 76 lebarnya. 76,9, 77 lah. Jadi tebel bet ya. Beratnya oke, 267 gram. Ya. Kerasa kokoh, kerasa tebel, bahkan tombol powernya aja dia ada lapisannya guys. Nih, lihat ya. Tuh, nyala. Nah, ada cetak-cetaknya. Dia tactile banget. Tuh, clicky banget juga. Dengeran ya? Taktik gitu. Wah, ini sih pasti udah aman lah. Lihat tuh bagian depannya aja, bibir lebihannya tebal. Ditaruh tengkur pasti aman. Ya, bagian kameranya juga tuh aman guys. Ininya juga lihat tuh tebel banget, parah. Lidar sama LED flashnya. Wah. Oke, ini sekarang kita cobain yang magnetnya. Apakah ngecas atau tidak? Ini powerbank MagSafe. Oke, nyala, ada lampunya, tempel. Masih ngecas guys. Mantep. Ntar, aktifin mana ya? Nih, sekali lagi nih, nyalain dulu. Tempel ya. Tuh, ngecas cuy. Keren, padahal setebel ini. Kalau diginiin,
dijadiin kickstand ya nggak ngecas. Tempel segini ya, tuh tempel ya gini. Ih, ngecas juga. Oke, jadi aman walaupun dia bulky, tapi entah gimana caranya. Ini ada brandingannya Ringke by the way, tuh debos begini ya. Entah gimana caranya, balik lagi dia si Ringke keren nih. Ini bisa putar nggak? Oh, bisa juga. Bisa putar 360 derajat. Oke, nice. Oh, sama fleksibel banget, mau angle seberapanya ya. Oke. Ih, keren. Iya, jadi dia nggak ada mesti angle seberapanya. Mau paling rendah pun bisa aja nih tuh. Boleh juga nih tipe yang ini, gue baru tahu. Itu guys, ya ini warna hitamnya. Terus yang warna gunmetalnya, kalau ketemu warna oranye handphonenya, mata gue sih ngeliatnya bagusan yang hitam aja sih. Kalau yang gunmetal ini, kalau kalian warna putih, kayak masuk aja sih. Ya, iPhone baru, nggak ada yang nggak masuk guys, masuk semua warnanya. Dah, nih kayak gini untuk yang warna gunmetalnya. Sip, udah puas. Dari depan kayak gini, bezel tetap kelihatan tipis sih walaupun casingnya tebel. Oke ya, aman ya. Kita lanjut lagi ke casing yang terakhir soalnya nih, tipe-tipenya yang silikon semua. Kalau kalian ya gitu aja. Pas ngobrolnya enakan sambil pegang casingnya. Lanjut. Oke, selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 casing Ringke yang tipenya silikon magnetik. Ada yang light purple, ada yang berwarna stone, terus ada warna hero-nya nih, Tangerine. Terus ini ada yang warnanya pingsan, nggak sadarkan diri. Sama black. Oke, ya, gua buka dulu dusnya, plastiknya semuanya. Oke guys, kayak begini. Jadi semua warna-warnanya bisa dibilang nih warnanya pastel. Dan yang gua makin suka sama casing ini ada dua hal. Yang pertama, di baliknya kita tuh dikasih kayak kain-kain bludru gitu. Dan ini ada MagSafe-nya. Tuh liquid silikon bahasanya mereka. Terus ada tuh tulisan seperti ini, polikarbonat, sweat ya, kainnya kain sweat, Ringke silikon case, terus quality, detail, good price, better day, Ringke, design by Ringke. Tuh detailnya bagus, dan bagian yang housing kameranya ini dia bukan hard case tapi melainkan silikon juga tuh. Jadi lebih fleksibel aja gitu loh. Ya, nice loh. Dan warna-warna ini sebenarnya warna adem sih, warna kalem semua ya, warna pastel, even yang oranye aja tuh berbeda. Nah, maksud gua disinilah fungsi casing yang nutupin semua kayak begini yang sebenarnya menjadi suatu pilihan yang oke buat temen-temen kalian tuh nggak suka yang warna oranye, pengennya warna putih ataupun warna navy-nya untuk yang Pro series, tapi tetap pengen kelihatan iPhone barunya by color itself. Jadi pengennya warna oranye tapi tidak mau beli yang warna oranye fisik aslinya. Nih bisa ditiban sama casing yang modelan kayak gini. Dan gue yakin sih selain Ringke bakal ada casing-casing lainnya yang menutup cover seluruh area handphone teman-teman, kecuali ya bagian kamera, lubang-lubang sebelah sininya gitu-gitu ya, sama kamera sininya juga yang ya semuanya akan jadi oranye. Jadi ini gue taruh dulu, misalkan teman-teman pakai yang warna oranye ya, seperti ini. Anggaplah kalian tuh warna putih gitu iPhone-nya. Tapi tetap deh, lihat. Tuh di bagian even frame kameranya aja dia masih ditutupin tuh, terlindungi. Ya kan? Sedetail itu mereka mikirinnya. Nah, paling kelihatan ngintip-ngintip di sininya doang sih, bagian LED sama lidarnya sama mic-nya kelihatan, sama nih bagian lubang-lubang sininya kelihatan. By the way, ini casingnya tuh masih agak-agak licin kalau dipegang, jadi kayak baby skin gitu sih. Finishingnya halus banget, dan ini agak tebel kenanya. Tuh ngelihat dari depan bagus ya kalau warna oranye gini ya. Suka gue ngeliatnya tuh, kayak kelihatan mahal gitu. Iya, emang mahal. Jir. Dan tempered glassnya nih yang bagus sih, gue suka sih, licin banget lagi sampai sekarang, menyenangkan.
Oke, ngecas aman. Ini agak tebal sih beneran. Coba kita lihat ketebalannya jadi berapa sekarang. 12,43 guys tebelnya. Oke. Terus beratnya jadi berapa nih? 258 gram. Oh, lebih dari 2,5. Oke. Jadi segini. Nih kelihatan perbedaan warna oranye. Tuh, ini tetap bolong ya. Nah, dia kenanya tuh tetap hybrid guys. Kanan kiri atas bawahnya dia soft case. Tapi yang tengahnya dia agak hard. Jadi ya tuh, kayak gitu. Jadi ya kenanya hybrid ya. Ini silikon aman sih, harusnya nggak bikin handphone teman-teman baret. Apalagi ada lapisan suetnya yang bikin lebih tenang gitu. Terutama buat teman-teman yang suka takut sama iPhone 17 Pro-nya nanti gampang lecet. Udah, sekarang kita coba yang warna purple-nya, warna ungunya. Tuh, lihat kan? Tutupannya cuma tipis doang. Nah, kalau yang casing modelan begini, sekalian info, teman-teman tuh nggak bisa atau nggak usah pakai yang namanya kamera protektor karena dia bagian sininya nggak nyisain beberapa mili pun guys. Gitu. Jadi emang ini tujuannya si silikon buat ngilangin warna aslinya kali ya, yang lebih dominannya. Nah, ini warna purple gini. Kalau mata gua ngeliatnya digabungin sama iPhone 17 Pro series kalian, Pro ataupun Pro Max warna putih, ini cakep sih. Ini kayaknya yang silikon pantasnya kalau warna putih deh handphonenya, sumpah. Soalnya warnanya pastel. Tuh. Oh, kliki. Ini juga tuh. Oke. Oh, warna oranye aja hampir nggak kelihatan ya, ketutupan ya. Apa ini emang ditutupin? Oh, emang ditutupin guys. Iya. Walaupun ditutupin tapi tetap bisa kok nih harusnya ya. Geser. Tuh bisa. Tetap bisa. Bagian bawah kelihatan dikit warna oranye, warna asli handphonenya. Samping sini nggak kelihatan sih. Iya, bagian samping nggak kelihatan, bagian bawah kelihatan, bagian kamera yang ngintip dikit-dikit lah. Tapi kalau warna putih sih bagus. Itu ini untuk yang purple-nya ya. Dah, sekarang yang warna stone-nya. Warna putih juga bagus, warna oranye juga masih oke. Gue ngelihatnya masih masuk-masuk aja. Ada detail menyalanya gitu loh di warna yang dominan kalem seperti ini. Looks-nya seperti ini, bagian belakang dan bagian depan seperti ini looks-nya. Gitu guys. Nih kode wallpaper-nya. Dan ini yang berwarna pingsan. Pingsannya kayak begini. Girly banget sih kalau ini gue ngeliatnya sih. Oke. Oh iya, tapi kalau yang silikon gini warna pastel begini ya siap-siap aja guys. Sininya nih bakal cepet kotor, cepet dekil nih. Bagian siku-siku sininya, bagian edge-nya. Keluar masuk kantong, dipegang tangan yang mungkin agak kotor atau habis wudhu, tangannya masih lembab, kepegang. Biasanya ini ya cepat kotor lagi sih. Gitu. Dan warna warna pingsannya selesai. Terakhir kita cobain warna hitamnya ini, si warna netral. Tuh segini ngintip-ngintipnya untuk yang kamera warna oranye guys. Nah ini sih kalau menurut gua warna hitam terlalu biasa sih. Jadi mendingan yang warna yang lain aja. Warna hitam B aja. Kalau yang warna hitam ada kan tadi tipe ringke yang lain, itu bisa lebih masuk sih. Sip. Oke. Kelar sih untuk yang ringkenya. Ini bagian silikon ini adalah keluarga yang terakhir yang bisa gue bahas. Dan kayak biasa, 2 casing favorit yang menjadi favorit gue di episode tim casing kali ini langsung dari kamera yang di depan. Oke, 2 casing favorit gue di episode tim casing dari ringke kali ini ada 2. Yang pertama yang warna oranye dan satu lagi yang ada seulnya begini. Jadi transparan tapi tidak transparan banget. Kenapa? Karena ya kalau yang transparan banget itu sebenarnya kan banyak, nggak perlu merek ringke, merek Zeg ataupun UAG ataupun ya casing-casing Cina lainnya itu juga banyak. Cuma emang sayangnya kalau yang si Seoul ini itu nggak ada magnet buat MagSafe-nya sih guys. Jadi amat sangat disayangkan. Cuma kenanya ini dipegangnya masih tetap tipis, terus juga rigid, dan gue sih jamin ini terlindungi ya. Terlebih kan kalau yang ringke dari tadi kita udah coba, dia tuh bagian
frame kameranya atau di bagian housingnya lebih tepatnya. Housing kameranya semuanya ketutupan. Jadi paling yang nyangkut-nyangkut di sini tuh suka ada debu-debu aja sih, debu-debu intan gitu ya, misalkan masuk ke dalam kantong, jadi dia suka nyangkut. Tapi at least ini lebih terlindungi. Jadi kalau teman-teman taruhnya itu telentang masih aman. Jadi handphone puluhan juta bisa lebih disayang. Terus yang kedua adalah yang oranye ini. Nih, kenapa? Karena sebenarnya ini oranye cocok buat teman-teman yang nggak suka aslinya warna oranye si iPhone 17 Pro ataupun Pro Max. Kalian nggak suka warna asli ininya, tapi tetap pengen kelihatan kalau iPhone kalian itu adalah iPhone baru dan warnanya itu harus oranye. Pilih casingnya yang full oranye kayak gini. Dia tuh nggak mirip banget kayak warna asli handphonenya, nggak mirip. Dia lebih muda, jadi lebih kalem. Warnanya tuh bisa dibilang kayak apa ya? Kayak sirup kebanyakan susu. Tuh. Jadi oranye tuh oranye kalem kayak gini. Bagus sih gue ngelihatnya, dan ini materialnya silikon, dia agak lebih tebal daripada yang Seoul ini. Jadi secara proteksi dia lebih mantep, dan di bagian dalamnya dia ada kayak semacam kain. Jadi lebih melindungi bagian backdoor dari iPhone 17 Pro ataupun 17 Pro Max. Teman-teman yang udah dibelinya mahal, cash ya, nggak nyicil kan. Jadi kalau teman-teman belinya yang warna navy ataupun beli yang warna putih, itu masih tetap bisa terlihat seperti iPhone baru karena casingnya ini berwarna oranye, tapi handphonenya nggak oranye. Nggak apa-apa, itu terserah, bebas kalian, duit kalian kan sultan beli iPhone 17 Pro. Dari gue sih 2 ini aja, tapi videografer gue tuh si Nanat nih, katanya ada. Favorit lo yang mana, Nat? Demen dari tadi. Dia demennya Onyx Camo ini, guys. Ya tadi gue bilang, udahlah pokoknya gue sih no comment ya. Ini kalian lihat sendiri lah mirip apa emang. Tadi dari kamera di atas gue udah bilang lah ini mirip apa gitu ya. Dia mah demen banget emang nih orang nih, hunting-hunting makan. Tuh, rendang katanya, bukan gue yang ngomong ya. Dia nih pokoknya. Nah, yaudah paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk iPhone 17 Pro dan Pro Max, dan brandnya itu dari Ringke. Favorit teman-teman, sukanya yang mana? Gue taruh di deskripsi di bawah juga buat link-link pembeliannya, jadi biar langsung aja cus, nggak usah cari-cari lagi. Oke? Tulis kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.